Halo guys. Halo. Good morning everybody. Bagaimana kabarnya hari ini, baik? Baik. Sekarang gini ya, ini kan Bapak baru di sini. Jadi Bapak juga di sini cuma menerapkan kita ini belajar bersama, bukan kayak seperti guru-guru yang lainnya. Jadi kita santai, kita diskusi bersama, kita belajar bersama. Oke, ayo lagi. Yes. Baik, ada yang dapat hari? Ada. Mas ini siapa namanya? Enggak nampak namanya Mas. Mas tolong SPK-nya di gitu ya. Ya. Terus ada yang sakit, ada yang sakit di sini enggak ada? Masih semua ya? Masih semua ya? Nah, langsung saja Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Ari ya. Ya. Bapak Ari, saya asli dari Madura. Ya, saya mengajar di kelas 10 ini menggantikan Bapak Mulyono. Bapak Mulyono sedang sakit, jadi saya menggantikan masuk di kelas 10. Kalau yang kemarin Bapak Mulyono itu menerangkan tentang sifat-sifat Allah, masih ingat? Bapak Mulyono kemarin menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? Masih bisa kan namanya? Mas Kamli, sifat-sifat Allah itu ada berapa, Mas? Ada 99. Sifat-sifat Allah ada 99. Benar apa enggak? Mas Salsabila. Salah. Sifat-sifat Allah itu ada berapa, Pak? Dua. Dua. Benar apa enggak? Mbak Nenis, benar apa enggak sifat-sifat Allah? Ada salah. Yang benar ada 20. Kalau sifat yang Tuhan bagi Allah ada berapa, Mas Devi? 17. Benar apa enggak, Mas Soleh? Aduh. Benar apa enggak? Sifat yang Tuhan bagi Allah. Sifat yang apa? Ya. Yang mustahil, yang Tuhan. Ada? Jadi kalau sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kalau sifat muhalnya, kebalikannya dari sifat wajib juga ada 20. Nah, kalau kita nggak mengetahui sifat-sifat Allah, kita nggak mengetahui, Mbak, diperhatikan ya. Kita tidak mengetahui sifat muhal bagi Allah, itu namanya kita berdosa. Kalau kita berdosa itu harus bertaubat. Gitu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu dosa. Jadi dosa itu apa, Pak? Dosa itu pengertian taubat, bukan ke saya. Pengertian taubat. Jadi yang tadi itu kalau kita berdosa harus bertaubat. Apa itu Pak taubat? Yang pertama secara bahasa taubat itu kembali. Kembali itu artinya kembali kembali dari dosa. Taubat itu diambil dari fi'il madi toba. Toba itu artinya kembali. Jadi kalau secara istilah taubat adalah meninggalkan dosa, menyesalinya dan bertekad tidak mengulanginya. Jadi kalau dosa itu kita itu kembali kepada Allah. Artinya kalau secara istilah dosa itu kita harus menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Paham? Sampai sini paham pengertian dosa ya? Taubat, Pak. Kemudian hakikat taubat. Hakikat taubat itu yang pertama, kalau taubatnya pengen diterima, hakikatnya taubat itu gimana, Pak? Yang pertama, penyesalan terdalam atas dosa yang dilakukan. Jadi kalau benar-benar taubat, kalau taubatan nasuha itu kita harus menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, muncul rasa takut kepada Allah. Menyesal tapi tidak takut itu sama aja. Yang ketiga dari hakikat taubat itu dorongan kuat memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan cuma mengakui saya mau taubat, saya nyesal, tapi tidak dibarengi dengan memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Terus yang selanjutnya syarat-syarat agar taubat kita ini diterima gimana, Pak? Pak, taubat itu apakah semuanya diterima? Pak, saya pernah melakukan zina, saya pernah minum berkeras, kata Devi, kamu pernah apa? Dosa apa yang pernah kamu lakukan? Yang itu. Kamu yang kamu sesali. Sholat tidak tepat waktu. Sholat tidak tepat waktu. Pak, saya pernah
yang sholat tapi tidak tepat waktu, Pak, apakah saya diterima sholat saya? Diterima asalkan memenuhi 4 syarat. Yang pertama, hentikan perbuatan dosa segera. Ya, kamu kan kemarin kalau sholat tidak waktu jangan diulangi. Misal soleh minum minuman keras, Pak saya mau tobat, kalau mau diterima gimana? Tidak boleh minum minuman keras lagi. Yang kedua, rasakan penyesalan mendalam atas dosa tersebut. Kita itu harus menyesal, benar-benar menyesal, menyerahkan diri pada Allah. Artinya menyesal itu kita tidak mau mengulangi dosa yang tadi. Yang ketiga, berjanji kuat tidak mengulanginya. Selain menyesal, kita juga harus berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Terus, yang keempat, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hakul adami, itu kita wajib mengembalikan. Semisal Munif pernah mencuri sepedanya Soleh, kemudian Munif bertobat. Itu Munif tidak cukup untuk menyesali, tidak cukup untuk berjanji, tidak cukup untuk mendekatkan diri, tapi Munif harus mengembalikan motornya Soleh dan minta maaf kepada Soleh. Itu apabila dosanya menyangkut hakul adami itu. Pak, tapi Pak, saya suka minuman keras. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Sesungguhnya itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah gimana? Yajidillahu ghafurur rahim. Kata Allah, barang siapa orang yang melakukan keburukan dan dia kemudian kembali minta maaf kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahim. Sesungguhnya dia menemukan Allah zat yang maha pengampun, maha menerima taubat. Pak, tapi Pak saya pernah zina, saya pernah melakukan dosa besar, saya pernah membunuh, gimana Pak? Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa yaghfiru 'anis sayyi'at. Katanya Allah, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima taubatnya hambanya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu di surat Az-Zumar ayat 24. Jadi jangan pernah pesan Bapak ya, jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Selagi nyawa kita masih ada, selagi nyawa kita masih tidak di tenggorokan, kita itu masih punya kesempatan untuk bertaubat. Kita jangan menunda-nunda taubat. Barangkali itu ya. Yang terakhir, aduh, tolong diperhatikan. Yang terakhir, kedudukan taubat. Jadi pintu ampunan yang selalu terbuka. Yang pertama, taubat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Kedua, Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Terus kemudian taubat menghapus dosa-dosa besar. Jadi kalau kita sudah bertaubat, itu kita seperti fitrah, hidup kembali ke fitrah. Artinya kita hidup seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Dosa yang kemarin saya membunuh gimana Pak? Dosa kemarin saya yang zina gimana Pak? Itu sudah hapus semua. Kalau kita sudah bertaubat, kita kembali fitrah, menjadi suci, kembali seperti bayi yang baru lahir. Sudah, demikian yang bisa Bapak sampaikan mengenai taubat. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Ya, Mas Munif mengerti ya? Mengerti Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Cukup Pak. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Tapi sebelum itu, tolong kerjakan di buku paketnya halaman 38. Di situ ada soal mengenai tentang taubat. Minggu depan itu ya dikumpulkan ke meja Bapak ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.